Hai Bob, pernahkah kalian menghitung berapa kali kalian bernapas dan berkedip dalam sehari? Gue terasa kayaknya nggak ada deh orang yang bakal membuang waktunya hanya untuk menghitung berapa kali dia bernapas dalam sehari. Tapi tenang dulu. Augut sudah merangkum semua di video ini tentang fakta-fakta unik yang terjadi pada diri kita. Oke, nggak usah berapa lama lagi, kita putar dulu intronya. Satu, bernapas. Bernapas adalah proses penting yang dilakukan oleh manusia untuk mengambil oksigen dari udara dan mengeluarkan karbon dioksida. Proses ini melibatkan pergerakan udara masuk dan keluar dari paru-paru melalui saluran pernapasan. Pernapasan manusia terdiri dari dua tahap utama, yaitu tahap inspirasi dan tahap ekspirasi. Tahap inspirasi adalah tahap yang dimulai dengan kontraksi otot-otot pernapasan, termasuk otot diafragma dan otot-otot interkostal. Kontraksi ini menyebabkan rongga dada memperluas dan mengakibatkan peningkatan volume paru-paru. Lalu tahap ekspirasi. Tahap ekspirasi terjadi setelah tahap inspirasi. Pada saat ini, otot-otot pernapasan rileks dan elastisitas jaringan paru-paru membantu mengurangi volume paru-paru. Tapi tahukah kamu bahwa rata-rata manusia bernapas sekitar 12 hingga 20 kali per menit dalam keadaan normal? Namun, jumlah pernapasan per hari dapat bervariasi tergantung faktor-faktor seperti tingkat aktivitas fisik, tingkat kecemasan, kondisi kesehatan, dan lingkungan. Untuk menghitung perkiraan jumlah pernapasan per hari, kita dapat mengkalikan jumlah pernapasan per menit dengan jumlah menit dalam sehari. Misalnya, jika seseorang bernapas sebanyak 15 kali per menit, maka perkiraan jumlah pernapasan per hari dapat dihitung sebagai berikut. 1 hari sama dengan 24 jam. 1 jam sama dengan 60 menit. Berarti jika kita kalikan 60 dikali 24 akan menghasilkan 1440. Dalam 1 menit, manusia rata-rata bernapas sebanyak 15 kali. Dan hasilnya 1440 menit dalam sehari kita kali 15. Lalu menghasilkan 21.600 kali manusia bernapas dalam 1 hari. Wow. Namun perlu dicatat bahwa angka tersebut hanya perkiraan dan dapat bervariasi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Juga selama keadaan yang berbeda seperti aktivitas fisik yang intens, angka pernapasan dapat meningkat. Yang kedua, berkedip. Berkedip adalah gerakan cepat dan refleksif dari kelopak mata yang menyebabkan penutupan dan pembukaan mata secara berulang. Setiap kali kita berkedip, kelopak mata atas dan bawah saling bertemu dan melindungi bola mata. Tindakan berkedip ini membantu menjaga mata tetap lembab, membersihkan permukaan mata dari partikel atau debu yang mungkin ada, dan melumasi mata dengan air mata. Berkedip secara alami terjadi secara refleks dan tanpa disadari. Meskipun kita mungkin tidak menyadarinya, kita berkedip sepanjang hari untuk menjaga mata tetap sehat dan nyaman. Frekuensi berkedip dapat bervariasi tergantung pada berbagai faktor, termasuk tingkat konsentrasi, tingkat kelelahan, dan lingkungan sekitar. Berkedip adalah fungsi alami tubuh manusia dan penting untuk menjaga kesehatan mata. Ini membantu melindungi mata dari iritasi dan menjaga permukaan mata tetap lembab. Tapi tahukah kamu bahwa rata-rata manusia berkedip sekitar 15 hingga 20 kali per menit? Jika kita ingin menghitung perkiraan jumlah kedipan per hari, kita dapat mengalihkan frekuensi kedipan per menit dengan jumlah menit dalam sehari. Misalnya, jika seseorang berkedip sekitar 18 kali per menit, maka perkiraan jumlah kedipan per hari dapat dihitung sebagai berikut. 1 hari sama dengan 1440 menit. Lalu kita kalikan 1440 menit dikali rata-rata kedipan, yaitu 18 kedipan per menit.
dan menghasilkan 25.920 kedipan dalam sehari. Nah, perlu dicatat bahwa angka tersebut hanyalah perkiraan dan dapat bervariasi antara individu yang satu dengan yang lain. Yang ketiga, kuku. Kuku adalah struktur keras yang tumbuh di ujung jari manusia. Kuku terletak di ujung jari tangan dan kaki. Kuku terdiri dari lapisan keratin yang terkompresi dan keras. Fungsi utama kuku adalah melindungi ujung jari dan jaringan yang sensitif di bawahnya. Kuku membantu mencegah cedera pada ujung jari dan memberikan perlindungan saat melakukan aktivitas sehari-hari. Selain itu, kuku juga berperan dalam membantu menggenggam objek dengan lebih baik. Sekitar 0,1 hingga 0,2 mm per hari, kuku manusia akan terus tumbuh. Jadi dalam satu hari, kuku manusia biasanya hanya tumbuh sekitar 0,01 hingga 0,02 cm atau sekitar 0,004 hingga 0,008 inci. Perlu diingat bahwa kecepatan pertumbuhan kuku dapat bervariasi antara individu yang satu dengan yang lainnya. Faktor-faktor seperti genetika, usia, kondisi kesehatan, dan faktor lingkungan dapat mempengaruhi kecepatan pertumbuhan kuku seseorang. Selain itu, kuku tumbuh dengan kecepatan yang berbeda pada setiap jari, pada tangan dan kaki. Umumnya, kuku jari tangan akan tumbuh lebih cepat daripada kuku pada jari kaki. Yang keempat, tidur. Tidur adalah kondisi alami di mana tubuh manusia beristirahat secara periodik dalam siklus yang berulang. Selama tidur, aktivitas fisik yang sadar akan berkurang. Tubuh dan otak mengalami serangkaian proses biologis dan fisiologis yang penting untuk memulihkan dan meregenerasi. Selama tidur, tubuh memperbaiki dan memulihkan diri. Secara umum, manusia membutuhkan tidur untuk memulihkan energi dan memperbaiki berbagai fungsi tubuh. Namun, kemampuan manusia untuk bertahan tanpa tidur itu memiliki batas. Secara teoritis, manusia dapat bertahan hidup tanpa tidur selama beberapa hari. Namun, kurang tidur yang berkepanjangan dapat memiliki efek negatif pada kesehatan fisik dan mental, termasuk penurunan konsentrasi, gangguan mood, penurunan daya tahan tubuh, dan resiko peningkatan terhadap penyakit kronis. Dalam studi kasus di masa lalu, beberapa individu diketahui bertahan tanpa tidur selama beberapa periode waktu yang panjang. Namun, penting untuk dicatat bahwa ini adalah situasi yang tidak biasa dan dapat menimbulkan resiko serius terhadap kesehatan dan kesejahteraan. Secara umum disarankan agar setiap orang mendapatkan tidur yang cukup, yaitu sekitar 7-9 jam per hari untuk orang dewasa. Kebutuhan tidur dapat bervariasi tergantung pada usia, keadaan kesehatan, tingkat aktivitas, dan faktor individual lainnya. Penting untuk diingat bahwa tidur yang cukup dan berkualitas adalah penting bagi kesehatan dan kesejahteraan manusia secara keseluruhan. Jika Anda mengalami kesulitan tidur atau mengalami masalah tidur yang berkepanjangan, disarankan untuk berkonsultasi dengan profesional kesehatan untuk evaluasi dan saran yang lebih tepat. Yang kelima, otak. Otak manusia adalah organ kompleks yang terletak di dalam tengkorak dan merupakan pusat pengendalian utama bagi sistem syaraf pada tubuh. Otak berfungsi untuk mengendalikan dan mengkoordinasikan berbagai fungsi tubuh serta menerima proses dan memahami informasi dari lingkungan. Otak terdiri dari berbagai bagian yang memiliki peran dan fungsi yang berbeda. Otak manusia adalah pusat pengendalian utama bagi sistem syaraf tubuh dan memiliki peran penting dalam hampir setiap aspek kehidupan manusia, termasuk pemikiran, perilaku, emosi, dan fungsi tubuh. Pernyataan bahwa otak manusia bekerja 2 kali lipat pada jam tertentu adalah sebuah mitos yang umum terdengar, tetapi tidak memiliki dasar ilmiah yang kuat. Otak manusia tidak secara tiba-tiba meningkatkan kinerjanya secara signifikan pada waktu tertentu dalam sehari. Aktivitas otak kita tidak ditentukan oleh jam dalam sehari, tetapi lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti kualitas tidur, istirahat yang cukup, nutrisi yang tepat, dan kesehatan secara keseluruhan. Selain itu, setiap orang memiliki ritme sirkadian yang berbeda.
yang mempengaruhi kapan kita merasa lebih segar dan fokus selama sehari. Dalam hal kinerja mental dan kreativitas, mungkin ada perbedaan individu dalam kecenderungan produktivitas pada waktu tertentu dalam sehari. Beberapa orang mungkin merasa lebih fokus dan energik di pagi hari, sementara yang lain mungkin merasa lebih produktif di malam hari. Namun, ini tergantung pada preferensi dan ritme sirkadian masing-masing individu. Yang terpenting adalah menjaga pola tidur yang teratur, istirahat yang cukup, dan menjaga kesehatan secara keseluruhan untuk mendukung kinerja otak yang optimal sepanjang hari. Oke, itulah tadi beberapa fakta menarik yang terdapat pada tubuh manusia. Jika kalian suka dengan video ini, tulis di kolom komentar ya. Ogut sudah sediakan beberapa fakta menarik lainnya yang tidak kita sadari dalam diri manusia. Dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.